Menjadi mahasiswa IPB University, terutama menjadi mahasiswa komunikasi, digital, dan media merupakan suatu hal terbesar dan menjadi kebanggaan dalam hidupku. Hai, aku Anissa Rahma. Kali ini aku ingin memperkenalkan diriku agar kalian bisa mengenal diriku lebih jauh. Saat ini aku sedang mengenyam pendidikan semester 5 di Sekolah Vokasi IPB University. Kenapa sih aku bisa memilih program studi komunikasi digital dan media? Sejujurnya, aku pribadi merupakan seseorang yang sangat menyukai matematika dan fisika juga seni. Nah, kenapa matematika dan fisika? Karena di sini aku merasakan dengan matematika dan fisika inilah aku dapat memecahkan suatu masalah dengan berbagai cara, apapun caranya. Nah, dengan pola pikir dan cara pembelajaran aku inilah aku merasakan aku dapat mempelajari dan mengatasi segala masalah yang ada di dalam hidupku. Aku dapat mengasah pola pikir aku untuk terus berpikir. Lalu bagaimana dengan seni? Nah, aku merasa dengan seni ini aku dapat meluapkan emosi aku saat itu dengan cara tersirat. Karena itulah sampai saat ini aku juga memiliki beberapa bakat di bidang seni seperti menggambar, menari, dan juga bermain alat musik. Nah, sejak kecil aku sangat senang sekali melihat berbagai warna mulai dari krayon dan alat tulis warna lainnya. Nah, sejak aku duduk di bangku SD, aku aktif mengikuti berbagai lomba di bidang menggambar dan juga mewarnai. Walaupun tidak pernah juara, tapi aku sering diikut partisipasikan dalam hal tersebut. Selain itu, di bangku SMP, aku sering kali mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu marching band, di mana memang diri aku sendiri sangat menyukai musik. Musik apapun itu pasti aku sangat senang untuk belajarnya. Sedangkan di SMA aku aktif sebagai anggota Rato Jaro. Nah, siapa sangka di balik itu semua aku mendapatkan prestasi yang cukup banyak dari Rato Jaro ini. Nah, lalu dari matematika, fisika, dan seni, kenapa sih akhirnya berujung di komunikasi? Nah, secara teori sejujurnya aku sangat tidak suka dengan ilmu sosial karena yang aku rasa ilmu sosial ini tidak dapat dibenarkan hukumnya secara pasti seperti ilmu pasti yang kita pelajari di ilmu pengetahuan alam pada umumnya. Akan tetapi pada saat itu ayahku sendiri melihat potensi yang ada dalam diriku ketika aku membuat tugas dalam bentuk video, ketika aku senang bersosialisasi, mengikuti kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler lainnya. Nah, disinilah ayah aku melihat bahwasanya diriku sendiri ini memiliki potensi dalam komunikasi secara praktikal. Oleh karena itulah, sejak saat itu, aku memutuskan untuk memilih program studi komunikasi digital dan media ini sebagai pilihan pertama di Sekolah Vokasi IPB University. Lalu apa sih sampai saat ini aku dapati sebagai mahasiswa ilmu komunikasi? Ternyata terbukti bahwasannya secara teori memang aku tidak dapat mendalami terlalu dalam mengenai ilmu sosial komunikasi ini. Akan tetapi secara praktikal aku cukup senang untuk mempelajari hal baru, aku cukup menikmati dalam mempelajari segala praktikum yang ada di ilmu komunikasi kali ini. Karena dari sini aku belajar bagaimana cara membangun komunikasi interpersonal yang baik dengan lawan bicara kita, bagaimana cara kita memahami juga apa yang disampaikan. Jadi tidak semata-mata kita berbicara depan umum, kita berbicara apa yang ada di pikiran kita, tapi bagaimana cara kita memahami pesan yang disampaikan. Selain itu juga ternyata mendengar juga lebih baik dibandingkan banyak bicara, teman-teman. Nah, terlebih, prodi komunikasi saat ini sudah berganti nama menjadi komunikasi digital dan media, yang artinya segala sesuatu tugas ke depannya ini harus berhubungan dengan digital media yang ada di genggam tangan kita sehari-hari, yaitu handphone. Aku juga cukup senang berada di program studi komunikasi digital dan media kali ini, karena di prodi ini aku jadi lebih tahu rasanya menjadi seseorang jurnalis, fotografer, editor, public speaker, dan juga event organizer. Nah, di mana aku rasa prodi ini merupakan wadah yang tepat dan cocok untuk pribadi aku sendiri untuk berkarir ke depannya sebagai digital marketer. Nah, setelah tadi aku menjelaskan apa yang aku suka sampai dengan alasan aku memilih program studi komunikasi digital dan media, kali ini aku ingin menceritakan bagaimana sih pandangan lingkungan sekitarku terhadap diriku sendiri. Pertama dari teman-temanku. Nah, teman-temanku sendiri ini melihat diriku pribadi adalah orang yang cukup aktif dan juga bosenan karena sejujurnya mereka melihat diriku cukup mudah untuk berpindah ke satu tempat ke tempat lainnya dalam hal apapun, mulai dari organisasi, pertemanan, dan sebagainya. Nah, teman-temanku melihat pribadi diriku sebagai orang yang sangat aktif karena mereka melihat diriku sebagai organisatoris tentunya. Aku aktif mengikuti beberapa organisasi sejak duduk di bangku SMA, yakni sebagai sekretaris di OSIS SMA pada saat itu.
Sampai hingga saat ini, aku berpengalaman mengikuti badan eksekutif mahasiswa, lalu juga beberapa kepanitiaan lainnya. Selain aktif mengikuti kegiatan di dalam kampus, aku juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus, yakni mengikuti komunitas Perhumas Muda. Dan saat ini aku aktif menjabat sebagai sekretaris Perhumas Muda Bogor, yang belum lama kemarin sempat mengikuti acara konferensi Humas Indonesia yang dihadiri oleh profesional Humas Indonesia dan juga beberapa pejabat seperti CEO Tokopedia, founder ASEAN Public Relation Network, dan lain sebagainya. Nah, selain itu mereka juga melihat diriku sebagai problem solver yang cekatan. Tapi emang iya sih, karena buat apa banyak ngomong tapi gak ada aksinya. Nah, selain itu banyak dari mereka juga yang melihat diriku sebagai pribadi yang ambisius, pekerja keras, dan juga overthinker. Loh, kok betul semua ya? Tapi siapa sangka bahwasanya banyak dari mereka teman-temanku ini sebelum mengenalku lebih jauh, mereka memiliki penilaian kepada diriku sendiri yang sangat berbanding terbalik pada saat ini. Mereka melihat diriku jauh sebelum mengenal diriku, mereka melihat diriku merupakan pribadi yang cukup cuek, egois, sombong, dan terkesan pemilih. Tapi untuk soal pemilih, aku memang pemilih dalam hal berteman, apalagi soal pasangan. Tapi selain itu, salah. Aku merupakan pribadi yang sangat welcome dengan teman-temanku, apalagi bagi mereka yang sangat ingin mencurahkan isi hatinya, apalagi bagi mereka yang ingin mengutarakan pendapatnya. Aku sangat welcome dengan hal itu. Oleh karena itu banyak juga teman-temanku yang seringkali curhat kepada aku. Yang kedua, di pandangan orang tuaku. Di pandangan mereka, aku dilihat sebagai anak pertama yang dapat diandalkan dalam berbagai hal dan situasi. Mereka juga melihat diriku sebagai pribadi yang keras kepala, cukup nekat, dan ingin selalu bebas dengan dirinya sendiri tanpa aturan. Tapi dibalik itu semua, setelah aku beranjak dewasa, untungnya mereka paham maksud baikku selama ini. Oh iya, aku adalah anak pertama, cucu pertama, perempuan pertama, keponakan pertama, dari segala yang pertama, dari 3 bersaudara. Aku memiliki adik 2 laki-laki yang bernama Ilham dan juga Lutfi, yang duduk di bangku 2 SMA dan juga 2 SMP. Nah, di pandangan adik-adikku, mereka melihat diriku sebagai seorang kakak yang galak, tidak ingin diganggu, pelit, dan pastinya mereka pikir aku adalah anak kesayangan ayah ibuku. Padahal enggak juga. Selain itu, aku juga senang sekali masak, terutama masak kue. Nah, aku merasa dengan membuat percobaan satu kali dalam membuat kue itu rasanya selalu enak, tapi ternyata benar. Nah, oleh karena itu, orang rumah dan keluargaku saat ini seringkali meminta aku untuk membuat kue ketika aku berada di rumah, karena katanya kue buatanku enak. Di samping itu, aku juga sebenarnya sangat senang sekali berbisnis atau berjualan apapun. Bisnisku pada saat itu selalu meningkat, apapun pernah aku coba, mulai dari jual kue, baju, makeup, skincare, dan sebagainya. Tapi sayangnya untuk hal bisnis kali ini, aku nggak bisa melakukannya dengan multitasking. Karena aku pada akhirnya akan stressful dan pusing bagaimana sih cara aku menyelesaikan segala masalah yang ada di bisnis, karena tentunya di bisnis ini aku harus memiliki fokus yang cukup terarah dan baik. Setelah tadi aku menjabarkan beberapa penilaian dan pandangan mereka lingkungan sekitarku terhadap diriku pribadi, aku juga ingin mengenalkan secara lebih jauh bahwasanya benar adanya aku merupakan pribadi yang memang senang sekali bertemu banyak orang, terutama orang yang belum aku kenal sebelumnya, karena dengan mereka aku merasakan mendapat insight baru dan juga pengalaman diri mereka, yang aku rasa dengan pengalaman mereka inilah dapat menjadi celah untuk diriku melangkah ke depannya dalam hal karir, pendidikan, dan sebagainya. Dan di samping itu aku juga sangat senang sekali belajar mengenai ilmu psikologi, mulai dari memahami gestur, mimik, terus juga bagaimana cara aku melihat grafologi dalam antar pribadi seseorang. Itu menjadi hal pembelajaran bagi aku, bagaimana memahami mereka secara tersirat. Oke, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Aku harap dengan apa yang aku sampaikan sebelumnya dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Dan juga semoga kita dapat berteman di lain waktu dan berjumpa. Sekian dari aku. See you.